Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi pembelajaran tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Yang pertama, tentu untuk mengkaji tentang konsep wilayah dan perwilayahan, kita harus tahu dulu apa arti dari wilayah dan perwilayahan itu. Yang pertama, konsep wilayah. Ketika kita ditanya apa itu wilayah, tentu yang terpikir di benak kita adalah posisi, lokasi, tempat atau daerah. Sebenarnya konsep wilayah ini banyak dikemukakan oleh para ahli geografi. Di antaranya adalah menurut Taylor, wilayah merupakan bagian di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. Nah, artinya wilayah ini adalah bagian di permukaan bumi yang memiliki ciri khas sehingga bisa dibedakan dengan wilayah yang lain di sekitarnya. Ada juga menurut undang-undang mengatakan bahwa wilayah adalah kesatuan ruang geografis. Kita ingat faktor geografis itu ada dua, ada faktor fisik, ada faktor sosial. Nah, kesatuan faktor fisik dan sosial itu yang disebut dengan atau yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. Nah, yang kedua adalah pembagian wilayah. Jadi pembagian wilayah ini pada awalnya adalah ada dua hal yang melatar belakangi pembagian wilayah ini. Yang pertama adalah adanya wilayah alamiah, artinya wilayah yang terbentuk secara alami. Yang kedua, wilayah yang menggambarkan kenampakan tunggal. Jadi suatu wilayah yang mempunyai satu jenis kenampakan saja atau yang mempunyai satu ciri khas saja sehingga wilayah ini beda dengan wilayah yang lainnya. Karena seiring perkembangan materi pengetahuan khususnya tentang kegeografian, maka wilayah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wilayah formal dan yang kedua adalah wilayah fungsional. Nah, apa itu wilayah formal? Adalah suatu wilayah yang memiliki satu kenampakan saja, atau dengan kata lain wilayah homogen. Nah, kenampakan ini bisa dilihat dari kenampakan fisik maupun kenampakan sosialnya. Contoh kenampakan fisik, misalkan dari segi topografinya, ketinggian tempatnya. Wilayah ini mempunyai ketinggian tempat yang sama. Kemudian segi iklimnya. Kemudian vegetasinya. Baik itu topografi, iklim, vegetasi itu harus homogen. Ada lagi menurut karakteristik sosial. Contoh, pola hidup masyarakatnya. Kalau dia bertani, bertani semua. Berkebun semua. Atau juga nelayan, maka nelayan semua. Nah, itu wilayah formal. Jadi wilayah yang hanya menggambarkan satu kenampakan saja. Dan yang kedua adalah wilayah fungsional. Nah, apa itu wilayah fungsional?
adalah suatu wilayah yang ada di permukaan bumi yang sifatnya memiliki keanekaragaman, atau dengan kata lain heterogenitas. Jadi tidak satu kenampakan saja yang muncul itu, tapi bisa lebih dari satu, dua, dan seterusnya. Dan harus ingat, wilayah fungsional ini adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu. Contoh, hutan lindung. Kalau kita lihat dari segi topografinya, dia bervariasi dari mulai yang rendah, sedang, sampai tinggi. Kemudian jenis vegetasinya atau tumbuhannya itu beraneka jenis tumbuhan, beraneka jenis satwa. Dan ingat, hutan lindung ini punya fungsi. Fungsinya bisa secara biologis sebagai habitat, bisa sebagai klimatologis sebagai penghasil oksigen, penyeimbang iklim, bisa juga sebagai hidrologis sebagai sumber air. Inilah disebut dengan wilayah fungsional. Kemudian yang kedua adalah konsep perwilayahan. Nah, apa itu konsep perwilayahan? Adalah suatu konsep di mana upaya membagi-bagi wilayah. Tentu pembagian ini berdasarkan karakteristik tertentu. Contoh yang paling mudah, wilayah pertanian. Nah, itu kan pasti kalau dilihat secara fisik itu adalah wilayah pesawahan, dataran rendah, atau wilayah pegunungan, wilayah hutan lindung. Nah, itu pembagian wilayah ini disesuaikan dengan karakternya. Atau yang paling mudah adalah contoh berdasarkan ciri khas wilayahnya. Daerah penghasil nanas pasti Subang. Daerah penghasil dodol pasti Garut. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana kita membedakan antara konsep wilayah dengan perwilayahan. Jadi kalau wilayah itu adalah suatu kenampakan di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu, tapi kalau konsep perwilayahan adalah pembagian wilayah. Pembagian wilayah disesuaikan dengan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan perwilayahan. Nah, apa tujuan perwilayahan atau regionalisasi? Itu ada 3 minimal. Yang pertama adalah untuk pemerataan pembangunan. Karena dengan adanya perwilayahan diharapkan terjadinya pemerataan dalam proses pembangunan, baik itu pembangunan fisik, infrastruktur, ataupun pembangunan sosial berkaitan dengan pendidikan. Dan yang kedua, agar adanya kemudahan dalam mengakses atau konektivitas dengan daerah lain. Karena dengan pembagian wilayah-wilayah itu akan memudahkan akses dari wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk memudahkan koordinasi. Jadi dengan adanya pembagian wilayah, wilayah A, wilayah B, wilayah C, itu agar terjadi koordinasi yang lebih instan dalam artian untuk mendukung pembangunan nasional. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalaupun ada pertanyaan dan kurang dipahami, kalian bisa langsung hubungi Bapak melalui nomor WA berikut ini ya, nanti akan saya cantumkan. Silahkan jangan sungkan.
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.